hubungan yang sehat, pernikahan yang sehat, itu bisa dilihat dari mana perkembangan kedua individunya. Apakah setelah menjalani pacaran itu atau pernikahan itu, mereka lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat, lebih cantik, lebih unggul, lebih seksi, lebih dibandingkan sebelumnya. Sesuatu yang berlebihan kan jadi tidak sehat juga ya, dulu sama kakak ya. Jadi seringkali orang nganggap yang namanya menyakitkan atau toksik itu sesuatu yang sifatnya memukul, kasar, membohongi, menyelingkuhi. Itu jelas-jelas meracun. Jelas banget, semua orang juga tahu. Tapi kalau mencintai secara berlebihan, orang pikir itu positif. Padahal sebenarnya Masalah juga. Coach, bisa dikatakan nggak sih kalau toxic relationship itu karena kita nggak menemukan pasangan yang tepat? Bisa. Karena tidak tepat, tidak sesuai ekspektasi misalnya, gitu kan. Misalnya banyak perempuan berpikir kalau menikah pasti happy. Gitu kan. Kalau menikah pasti bakal di ngertiin sama suami. Belum tentu. Ada suami yang bisa ngertiin, ada suami yang bisanya cuma ngehakimin. Karena sama pasangan tuh harusnya kayak sama sahabat. Kita bisa lepas, kita bisa cerita, sahabat akan ngedukung kita, sahabat akan berusaha dorong kita. Itu gambaran hubungan yang sehat, yang akan berkembang. Terima kasih Mas Lex de Praxis, Relationship and Marriage Coaching, yang juga owner kelas cinta, untuk kedua kalinya hadir loh secara spesial Di podcast juga mereka. Thank you. Kita bisa konsul gratis. Bisa ya, karena kita juga tahu pasti yang perbincangan kemarin itu banyak yang seneng ya, Ramai ya, Kak. ramai yang seneng karena relate banget sih dengan kehidupan kita sehari-hari, baik yang sudah menikah maupun belum. Dan hari ini kita juga masih membahas tema yang mirip-mirip ya. Iya kali ya, soal hubungan. Soal hubungan, karena hubungan itu kompleks. Coach Lex, apa kabar? Kabar baik, sehat. Kalian gimana sama Lulu? Alhamdulillah baik. sehat. Kita langsung aja ya. Coach, kemarin kita kan lebih membahas soal bagaimana sih membangun sebuah komunikasi yang sehat dengan pasangan gitu ya. Kalau sekarang saya lebih pengen ngobrolin soal sebuah hubungan yang sebenarnya mungkin secara komunikasi baik, tapi belakangan kita sering banget mendengar istilah dengan toksik gitu ya. Ya. Termasuk dalam sebuah hubungan juga ada istilahnya hubungan toksik ya. Bagaimana sebenarnya si coach untuk melihat sebenarnya gue sedang menjalin hubungan yang sehat nggak ya? Baik untuk gue, untuk dia, maupun untuk orang-orang di sekeliling gue gitu. Jadi pemaknaan hubungan sehat gitu ya, Talia ya. Oke, banyak cara. Jujur kalau kita cari pemaknaan menurut coach atau psikolog yang mana, mungkin jawabannya berbeda. Iya. Saya pribadi suka pakai analogi gini. Dari mana kita tahu kita sehat badannya? Secara manusia kita sehat jiwanya. Ketika manusianya itu bisa berkembang. Gitu ya, bisa berkembang, bisa jadi lebih kuat, lebih bugar misalnya, dan lebih banyak aktivitas. Jadi perkembangan, bahasa Inggrisnya growth adalah sinyal kesehatan. Sama, hubungan yang sehat, pernikahan yang sehat, itu bisa dilihat dari mana perkembangan kedua individunya. Apakah setelah menjalani pacaran itu atau pernikahan itu, mereka lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat, lebih cantik, lebih unggul, lebih seksi, lebih dibandingkan sebelumnya. Kalau setelah hubungan itu hidupnya makin kecil, saya sering bilang hidupnya jadi kayak di bonsai. Ya, jadi kecil loh, tetap cantik tapi kecil, gitu loh. Ada indikasi sesuatu yang tidak sehat di dalam hubungan itu, gitu. Biasanya ciri-ciri sebuah hubungan itu nggak sehat kayak apa? Kayak tadi kan coach bilang lebih kecil. Artinya kalau mungkin bayang saya misalnya perempuan itu yang biasanya dia lebih segar, happy, tiba-tiba kok murung. Ya, itu gambarannya. Misalnya setelah dia berpasangan, pacaran misalnya, ataupun berumah tangga, dia lebih banyak sedihnya, lebih banyak galaunya. Dari segi emosi itu ya, dari segi aktivitas, temannya jadi sedikit. Kegiatan-kegiatan dia di luar makin berkurang. Tadinya dia hobi gono gini, tadi dia rajin kerja, rajin studi dan segala macam. Tapi setelah berpacaran dia jadi nggak punya tenaga atau tidak punya selera ngelakuin itu semua. Nah, ada indikasi, tunggu dulu.
ada sesuatu yang kurang sehat sepertinya dalam hubungan itu. Misal dilarang sama lakinya, ya kan? Atau lakinya mengalienasi dia dari dunia luar, kayak jangan main sama si itu, jangan ikut kegiatan itu, jangan terlibat di klub ini. Nah itu kan berarti sudah mulai ada pembatasan gitu ya, di sekat-sekat hidupnya. Itu mulai nggak sehat. Itu kayak tadi di bonsai, tetap cantik sih, tetap dirawat sih di dalam kerangkeng emas itu, tapi kecil. Nah itu kalau di saya pribadi ngerasa ada indikasi sesuatu yang tidak sehat. Apa itu? Perlu kita gali, perlu direkati, perlu dipahami. Oke. Biasa apa aja ya, Coach, yang menjadi faktor-faktor penyebab sebuah hubungan itu toksik gitu? Atau mungkin lebih spesifiknya, seperti apa sebenarnya pasangan yang kita kelihatannya rada-rada toksik nih pasangan ini? Orang ini tuh orang toksik yang kayaknya nggak cocok deh kita jadiin pasangan gitu. Oke. Karena toksik itu general term ya, istilah yang sangat luas banget. Jadi jawabannya tanda-tanda toksiknya juga luas. Mulai dari yang kasar, egois, pembohong, gitu ya, suka menunda, tidak bisa terbuka, emosional, itu udah jelas-jelas toksik. Jelas-jelas ya, cemburuan, jelas-jelas toksik. Ada juga toksik yang nggak terlalu kelihatan. Misalnya, bucin. Sayang banget. Sesuatu yang berlebihan kan jadi tidak sehat juga ya, dulu sama kakak ya. Jadi seringkali orang nganggap yang namanya menyakitkan atau toksik itu sesuatu yang sifatnya memukul, kasar, membohongi, menyelingkuhi. Itu jelas-jelas meracun. Jelas banget, semua orang juga tahu. Tapi kalau mencintai secara berlebihan, orang pikir itu positif. Padahal sebenarnya masalah juga. Itu masalah juga. Sama seperti seorang ibu, kita sekarang agak melebar dikit biar analogi nih. Seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, sehingga nggak ngebolehin anaknya untuk berteman, aktivitas ini dan itu. Apa yang terjadi sama anaknya? Seperti di kerangkeng gitu. Balik lagi ke istilah itu kan, kakak pakai kata itu, kerangkeng. Padahal sayang loh. Mamanya sayang loh. Mamanya pengen yang terbaik loh. Atau papanya, nggak boleh pacaran. Sama sekali nggak boleh pacaran. Sekarang kan kamu masih sekolah. Selesai sekolah baru boleh pacaran. Begitu selesai sekolah mau kerja, nggak boleh pacaran. Masih awal kerja, tunggu nanti sampai duit kamu sekian. Jadi dilarang terus. Nah, maksud papanya adalah supaya anaknya tidak terekspos, tidak tergelincir ke hal-hal yang tidak baik. Maksudnya baik. Tapi kan berlebihan, ngontrol, ngatur gitu loh. Nah, itu jadi tidak sehat ke anaknya. Jadi anaknya ngerasa dikerangkeng. Nah itu yang kalau ditanya sama kakak tadi kan apa sih contoh-contohnya ya, mulai dari yang kasar sampai yang terlalu ngatur, terlalu posesif. Apapun yang ada kata terlalunya itu jadi buruk. Coach, mungkin nggak ya sebuah hubungan toksik itu juga datangnya dari luar gitu? Misal gimana Kak? Keluarga. Oh. Teman. Jadi yang bikin toksik bukan kedua orang itu, maksudnya gitu ya Kak? Oh, boleh kasih contoh Kak? Ya misalnya ya, ini ada pasangan lah gitu ya. Mungkin dia punya sahabat nih, si ceweknya punya sahabat. Terus saking sahabatnya mungkin sering jalan bertiga, atau ya taruhlah temennya itu juga sudah punya pasangan gitu kan. Tapi kan istilahnya double date. Yeah. Tapi kan gak selamanya double date itu menjadi menarik gitu. Kalau kemudian saling mencampuri, selalu banyak memberi saran, terlalu banyak kalau sekarang cawe-cawe lah di hubungan orang gitu kan. Okay. Itu kan bisa. Kalau analoginya seperti itu bisa. Jadi dari luar yang membuat tekanan berlebih atau hubungannya jadi keruh. Bisa, saya setuju. Bisa saja. Cuman jujur jarang saya mengamati sebuah hubungan toksiknya karena dari luar. Kalau dari keluarga, bukan itu sering Coach? Ya, nah kalau keluarga kan nggak terlalu luar-luar banget ya, itu darah kita sendiri gitu ya. Okay. Jadi ya itu sering terjadi. Contoh, seorang anak yang terbiasa dekat banget sama keluarganya. Dan keluarganya papa mamanya juga sangat sayang sekali sama dia. Akhirnya ketika si anak ini menikah, pola mereka selama ini terus diterusin. Orang tuanya ngatur banget. Gitu kan. Jadi ketika anaknya ini diajarin sebuah budaya atau perilaku yang berbeda sama si mantunya, wah nggak bisa terima, gitu kan si mertua ini, ibu mertua ini
akan marah sama si mantu. Seperti yang ada di film-film gitu kan, mantu dan mertua gitu. Nah, itu sudah mulai masuk ke kategori yang toksik si mertuanya gitu. Dan si anaknya juga sebenarnya toksik. Kenapa? Karena seharusnya sebagai anak memasang pagar supaya orang tuanya tidak menimpa pasangannya. Jadi kita nggak bisa cuma nyalahin si orang tuanya saja gitu loh. Tapi si anaknya juga berarti belum dewasa. Karena harusnya seorang suami misalnya bisa jadi tameng terhadap istrinya. Gitu. Demikian juga seorang istri harus bisa jadi tameng terhadap suaminya. Nah, jadi ketika masing-masing itu tidak bisa menjadi tameng, tekanannya datang dari dari mertua masing-masing. Nah, itu jadi nggak sehat. Gitu. Coach, pengen nanya tadi kan masalah katanya toksik itu karena bisa terlalu berlebihan. Misalnya bucin banget tuh nanti bisa jadi toksik. Batasannya seperti apa sih Coach? Kadang mikir, sebagai orang awam ya, enggak itu tuh bukan toksik, tapi emang itu cara dia mencintai kita. Yeah. Nah, maksudnya batasan bucin itu sampai mana ya Coach? Kalau itu sampai mengatur, mengendalikan dan memaksakan, kelihatannya sudah mulai meniti ke area yang disebut berbahaya atau toksik atau tidak sehat itu. Memaksakan. Kamu nggak boleh pakai baju tertentu. Kamu nggak boleh bermain sama orang tertentu. Lain cerita kalau kalimatnya gini, saya misalnya nggak suka pasangan saya dekat sama orang-orang tertentu karena saya ngerasa itu pengaruh buruk. Kalau saya ngomongnya gini ya, Beb, aku ngelihat mereka itu kayaknya agak beda sama kamu ya, gitu. Cara berpikirnya, lifestyle-nya, aku agak worry sama mereka. Aku kayak takutnya kamu jadi kepengaruh. Menurut kamu gimana? Dialog ya, dialog. Nah istri saya misalnya bilang, ya ada benarnya sih kamu. Ada benar mereka emang suka ngaco tuh. Aku juga nggak suka lama-lama sama mereka. Terus istri bilang di ujungnya, ya thank you udah merhatiin aku. Thank you udah ngingetin aku. Selesai. Saya tidak melarang, saya tidak membatasi, saya hanya mengingatkan. Nah kalau sampai situ kan nggak maksa ya. Itu cuma menginformasikan kekhawatiran aku. Tapi banyak laki-laki lain atau suami-suami lain ngerasa karena istri adalah propertinya dia. Jadi dia bilang kayak, kamu jangan di situ ya. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Kamu nggak boleh. Kamu pilih dia atau aku? Lebih ngeri lagi. Nah di situ kalau mau dibilang toksik apa nggak toksik, sebut aja itu sudah menghalangi hak individu istri. Sudah membatasi. Udah red flag gitu ya kalau kata anak-anak sekarang ya. Anak sekarang mungkin sebutnya begitu. Ya kan? Nah di situ udah mulai berbatasan tuh. Kalau kejadian sekali, abis itu bertobat nggak diulang ya nggak toksik. Tapi kalau itu sering berulang, dikit-dikit nggak boleh gini, dikit-dikit nggak boleh gitu, ya itu udah mulai jadi lingkungan yang tidak sehat bagi si istri. Sehat nggak bagi si suami? Bisa sehat, karena dia nggak ngerasa pembatasan apapun. Makanya seringkali istri ngeluh, pernikahan ini tidak sehat. Tapi suami sehat, nggak ada masalah hubungan kita. Kenapa kamu ngusulin ke psikolog? Buat apa? Aku ngerasa baik-baik aja. Ya memang, situ baik-baik aja. Yang tersiksa, tertindas, terpenjara adalah istrinya. Emang orang yang kayak gitu tuh sebenarnya merasa diri dia baik-baik aja ya Mas? Bukannya dia justru kayak yang, gue tuh selalu ketakutan istri gue akan, apa ya, maaf mungkin akan diambil orang, dia akan melirik orang lain dan segala macam gitu Mas. Ya, dia melarang itu supaya tidak kejadian kan, gitu. Yang dia takutkan itu, yang difantasikan itu. Jadi sepanjang istrinya nurutin, dia ngerasa hubungan baik-baik aja. Nah, tapi istrinya lah yang dikekang tadi, istilahnya yang dikekang, yang dipasung itu, dialah yang merasakan dihambat, dicekek, ditahan, gitu loh. Jadi dia merasa tidak sehat bagi seorang istri. Dan atas dasar itu banyak laki-laki suka menolak kalau diajak. Tadi kita di pas break kita ngomong itu ya gitu, menolak diajak ke psikolog, cari bantuan profesional. Karena bagi si laki sehat-sehat aja. Ya iyalah, pelakunya adalah si lakinya. Dan dia merasa itu bagian dari cara dia mencintai. Iya, itu cara kita mencintai. Ya bapak gue begitu dulu gitu. Mama gue digituin dulu, baik-baik aja. Gue hidup-hidup aja. Dia buta dengan kekacauan yang ada. Dia nggak tahu. Makanya ngajak cari bantuan profesional tuh susah banget laki-laki. Ajaib susahnya. Coach, bisa dikatakan nggak sih kalau toxic relationship itu karena kita nggak menemukan pasangan yang tepat? Bisa.
Karena tidak tepat, tidak sesuai ekspektasi misalnya, gitu kan. Misalnya banyak perempuan berpikir kalau menikah pasti happy. Gitu kan. Kalau menikah pasti bakal di ngertiin sama suami. Belum tentu. Ada suami yang bisa ngertiin, ada suami yang bisanya cuma ngehakimin. Waduh. Nah, salah pilih tuh kalau kalau salah pilih jadinya ya toksik. Tapi kalau dia ketemu sama suami yang ngertiin, ngayomin, sehat, berkembang tuh istri. Berarti bisa dikatakan orang itu nggak selamanya toksik ya, Coach? Betul, setuju. Orang nggak selamanya toksik. Ketika dia menemukan cinta yang setara. Berat nih Coach bahasanya. Berat banget istilahnya, tapi oke lah. Cinta yang setara Kita nih. ikutin deh, kita ikutin. Jadi maksudnya tuh bisa jadi pribadi itu tidak toksik atau hubungan itu tidak toksik, tapi ketidakcocokan itu memunculkan sebuah masalah yang menjadi toksik. Betul. Ya. Contoh lagi ya. Orang-orang dari area tertentu, teritori tertentu mungkin suka berkata-kata dengan pedas dan tajam. Tapi itu cuma tutur kata budaya biasa aja. Yes. Bukan dia lagi marah, ya, bukan dia lagi kasar, enggak. Emang nadanya begitu. Nah, ketika dia berpasangan sama orang yang tidak punya budaya seperti itu, mudah tertekan nih yang budaya yang satu lagi nih. Kayak, kok gue kayak dimarah-marahin ya? Kalau pulang ke rumah kok kayaknya panas ya? Kok kena mental ya? Ya, itu istilah lagi tuh. Kok kena mental ya? Padahal bukan maksud si yang marah-marah itu. Dia gak marah-marah. Nada aku emang begini. Aku bukannya lagi marah-marah. Ya kan? Jadi sebenarnya dia tidak lagi berperilaku toksik. Dia tidak lagi menyakiti pasangannya. Consciously. Ya kan? Namun karena mereka memilih bersama dan si ini tidak terbiasa sama nada atau volume tertentu itu, hubungan itu jadi hubungan yang pada titik itu lagi tidak sehat. Jadi supaya lebih sehat gimana? Si yang nadanya tadi itu mesti belajar. Bukan berubah 180 derajat. Cuman lebih aware. Kalau lagi ngomong sama pasangan aku, agak diubah dikit ngomongnya. Jadi sebenarnya hubungan mereka baik-baik aja gitu. Jadi si orang yang nadanya pedes ini tidak lagi berusaha toksik ya. Enggak. Itu cuma habit aja dari kecil. Gitu. Jadi benar yang diamati sama Kak Lia tadi. Coach, kira-kira orang yang terjebak di hubungan toksik ini apakah orangnya itu bisa diperbaiki atau bisa diubah, Coach? Kalau orangnya mau. Kalau pasangannya mau ya nggak bisa. Tetap ya. Ya, kalau orangnya mau, individu itu merasa habit aku ini merugikan pasangan aku atau menyakiti pasangan aku mau berubah, bisa. Apapun penyakitnya gitu ya, apapun toksiknya. Tadi kan ditanya sama Lulu kan, bisa nggak selamanya toksik, betul. Kalau dia mau berubah, dia menyadari, bisa banget. Bisa banget. Kalau udah terjebak, Coach, lebih baik putus atau lanjut? Harus dianalisa dulu. Nggak bisa secepat itu. Ya kan, harus ketemu dulu sama profesional biar nanti sama-sama diobrolin. Karena biasanya selalu ada cara untuk memperbaiki kalau ketemu sama profesional. Tapi kalau cuma ngobrol berdua doang, kayaknya udah mentok. Udah mentok nih. Udah putus aja. Ya, jadi kalau cuma berdua doang terus langsung ngambil kesimpulan putus aja, biasanya sih itu kecepetan. Biasanya ya gitu loh. Saya bukan bilang. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya kayak dipukulin. Ya itu nggak perlu ke profesional lagi, udah gitu loh. Bubaran aja gitu loh. Diutangin mulu, nggak pernah dibayar. Diporotin. Itu nggak perlu ke profesional, udah langsung bubar aja kalau pacaran. Tapi kenapa ya, Coach? Itu adalah temen tuh menurutku ada di toxic relationship karena emang sering selalu dipukulin. Tapi ada satu sisi nanti aku bilang udahan aja karena ini udah nggak baik kan. Tapi dia ngerasa ini lu, aku udah merasa biasa dengan hal ini, jadi mewajarkan, Coach. Betul. Seolah tak bisa nggak terikat gitu ya, ada ikatan-ikatan emosional yang buat dia. Which is true, it's very valid, bener. Kalau udah jalan hubungan sekian lama, apalagi menuju nikah gitu ya, nggak segampang itu untuk putus walaupun udah dihina, udah dimaki, udah dirusak secara mental dan fisiknya juga disakiti. Tahu sih secara logis kayak nih nggak bisa nih, nggak sehat nih gitu. Bahkan ngomong kemana-mana, udah nggak sehat hubungan ini. Tapi masih berlanjut season 2, season 3, season 4 dan seterusnya kan gitu. Karena ada ikatan mental itu. Dan ikatan mental itu susah banget untuk putus. Nah terus gimana, Coach? Kan kalau misalnya pada akhirnya nanti dia menikah, nggak akan terus kehidupan lebih baik dong gitu. Biasanya begitu. Biasanya emang nggak membaik biasanya. Biasanya akan memburuk.
Laki-laki ketika masuk dalam pernikahan biasanya akan jadi lebih parah daripada sebelum menikah. Biasanya ya, nggak semua. Biasanya. Mungkin kalau dalam case rumah tangga yang dibilang dulu itu ketika ada suami istri yang sudah merasa hubungan ini toksik, kemudian aduh ngelihat anak nih. Ya kan coach, banyak ya. Wah, akhirnya ya udah deh, tahan dulu gitu kan. Nah, kalau untuk sebuah pernikahan coach, karena kan ya ibaratnya pernikahan tuh ibadah seumur hidup tadi kalau katanya ya. Setuju. Nah, ibadah seumur hidup. Yang toksik ini seperti apa coach gitu yang harus kita diamkan? Karena kayak aku tadi bilang nggak mudah membawa pasangan, nggak cuma laki-laki ya, mungkin perempuan juga ke orang ahli gitu. Ahli dalam arti klinis psikolog ya. Psikiater gitu kan. Ataupun coaching seperti Mas Alex ini. Kalau kita memilih untuk bertahan, which is itu adalah sesuatu yang mulia ya, bertahan demi anak, bertahan untuk keluarga, itu luar biasa. Cuman bertahannya, yang saya rekomen ya Kak ya, bertahannya itu tidak sekedar mengalah dan diam saja. Kalau kita tahu kita sedang masuk ke dalam sebuah proyek yang sangat berat, dan itu memakan waktu dan tenaga dan jiwa kita, maka kita perlu kuatin badan, ya kan? Kuatin badan dalam konteks ini bisa dengan perbanyak ibadah, gitu ya. Itu udah pasti. Saya rasa semua orang sudah melakukannya, banyak mayoritas. Tapi nggak bisa selesai di sana. Cari bantuan profesional. Jadi walaupun pasangannya belum mau diajak, kitanya aja dulu gitu. Jadi kitanya dibekali, ditamengi, difasilitasi, didampingi, dan dilindungi pada saat kita konsultasi profesional. Tapi coach, suamiku nggak mau atau pasanganku nggak mau diajak, nggak apa-apa, nanti aja. Kamu aja dulu. Istilahnya kita lindungi kamunya supaya dalam pertahanan ini, dalam perjalanan ini, kamu nggak terluka lebih banyak lagi. Harus ada orang. Nah, sayangnya di hubungan-hubungan toksik nih ya, ini tipikal stereotip. Semakin itu toksik hubungannya, semakin banyak orang yang nggak tahu tentang itu. Semakin si orang yang di korbannya ini nih nggak cerita kemana-mana, nggak cerita ke orang tua, ya karena kan? takut. Ya. Budaya kita juga ya coach ya. Nanti kalau aku cerita sama orang tuanya aku, udah pasti orang tuaku bilang aku dan jelek nanti. Ini ngebuka aib suami misalnya, atau aib istri sebaliknya, gitu ya. Jadi nggak mau ngomong ke atas, nggak mau ngomong ke keluarga misalnya, ke teman-teman juga nanti bakal dibully, bakal dibilang sama kayak Lulu tadi kan, udahlah ngapain, udah tahu gitu, ya udah nggak usah cerita. Akibatnya si orang-orang yang berada dalam hubungan toksik ini cenderung diam dan sendiri. Ini yang ngeri Kak. Bertahun-tahun dia ada di sana, atas dasar demi anak. Dampaknya apa tuh coach kalau lama berada di hubungan toksik? Anaknya akan mengulangi hal yang serupa nanti. Karena melihat perilaku orang tua. Itu menjadi sebuah kewajaran bagi si anak. Oh begitu ya cara seorang laki-laki sayang sama istrinya, bentak-bentak. Oh oke. Mama nggak kemana-mana tuh, mama nggak ninggalin papa tuh digituin. Oh. Mengulang. Repetisi. Termasuk ketika dia yang dia potret itu soal kesedihan orang tua ibunya misalnya. Betul. Dia betul. Dia ngeliat, oh memang kalau misalnya ini anak perempuan ya, oh gitu. Jadi ini kesimpulan yang ditarik dengan tidak secara logis ya, alam bawah sadar menangkapnya gini. Oh mamaku nangis-nangis mulu, oh jadi emang kalau jadi seorang istri emang harus nangis-nangis mulu. Memang seperti itulah kehidupan seorang istri. Penuh kesesakan, penuh tangisan, wajar. Jadi sekarang aku pacaran sama laki-laki yang brengsek, dan aku nangis-nangis, ya ini dia. Wajar. Ini dia sebuah hubungan yang ideal. Menerima. Iya diterima. Di istilah zaman sekarang dinormalisasi gitu. Dinormalize yang kayak gitu-gitu. Jadi lucu ya. Mamanya bertahan demi anak. Tapi gara-gara bertahan itu anaknya mengambil pesan mengadopsi itu. Saya senang pakai kata Lulu, mengadopsi. Saya biasa pakai kata mewarisi. Jadi kita orang tua nih, maksudnya suami istri, belum tentu kita ngasih warisan harta ke anak tuh belum tentu. Tapi warisan luka batin sih udah pasti kita kasih ke anak. Perilaku. Iya, kita wariskan tuh jelek-jeleknya kita dan kacau-kacaunya hubungan kita dengan papanya, dengan mamanya. Anaknya ngelihat dan mereka pegang, diadopsi kata-kata Lulu, dan diulang nanti. Makanya banyak yang bilang ketika kita ribut dengan pasangan khususnya untuk berumah tangga gitu jangan di depan anak ya. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Walaupun memang dalam prakteknya itu kadang-kadang kayaknya agak-agak sulit ya. Sulit. Jangan depan anak, depan sosial media aja. Nanti juga anak lihat.
Berarti emang kalau seandainya orang yang toksik itu karena turunan ya coach, bukan, tapi karena emang melihat perilaku ayahnya gitu ya coach. Melihat, kata yang lebih tepat, melihat kebiasaan di rumahnya. Gitu. Sekeliling Iya, lingkungan. kalau di rumah itu memang tidak terbiasa ada validasi dan apresiasi, malah yang ada adalah penghakiman, yang malah adalah malah penuduhan. Dia ngerasa menghakimi dan menuduh itu tanda cinta. Gitu. Tadi ya, karena aku sayang Iya, gitu ya. Ya, makanya ada gitu kan laki-laki itu yang suka bilang, loh aku kan ngelarang-larang kamu kan karena aku sayang. Kamu ngerti nggak sih aku sayang Tuh. kamu? Ya, karena dia lihat begitu mungkin papanya dulu, gitu sama mamanya. Dia lihat, aku juga dulu dilarang-larang sama papa, itu tanda papa sayang. Jadi kalau aku nanti sayang perempuan, aku larang-larang dia, biar dia tahu aku sayang sama dia, kan dongo. Tapi ya begitu, itu ya Dari hati. yang terjadi kayak gitu. Iya bener. Coach, tapi dalam sebuah hubungan toksik itu ada juga yang pasangan manipulatif gitu ya. Oh ya, Banyak ya kayaknya lu ya. Yang salah siapa, yang merasa jadi korban siapa gitu. betul. Itu termasuk ciri-ciri orang toksik juga yang kayak coach bilang tadi setipe dengan si bucin-bucin itu atau gimana? Yang bersalah tapi ngerasa diri korban gitu ya. Ya itu salah satu bentuk lain ya. Bentuk lain dari perilaku yang kurang dewasa, kurang awas, kurang mindful orang zaman sekarang. Merasa diri korban, victim mentality. Kayak gitu, itu juga perlu diawasi. Bukan berarti orang yang demikian jangan dipacarin, jangan dinikahin, bukan berarti ya. Tapi kalau kita ngeliatin seperti itu lampu kuning gitu loh. Lampu kuning and check apakah orangnya saat ini masih bisa untuk dipengaruhi untuk belajar, berproses. Kalau dia coba kita bujuk, kita tarik, kita berikan pengaruh baik, dia tetap ngotot, defensif atau malah nyerang kita, ya udah tuh merah, berarti lampu merah itu. Lampu merah ya udah balik arah aja udah. Satu lagi coach, Gitu. kalau ciri-ciri nih pasangan yang susah mau minta maaf, apakah itu juga tipikal tanda-tanda orang red flag yang kayaknya jangan deh dijadikan pasangan? Karena ya tadi hubungan itu kan pasti ada salahnya ya. Ya. Tapi namanya kata maaf tuh mahal loh dok. Dok loh jadinya nih coach. Mahal loh coach dalam sebuah hubungan. Mahal dan sangat berharga sekali untuk ada pengucapan maaf, pengakuan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sulit mengutarakan kayak gitu, saya pribadi agak lambat mengeluarkan kata red flag gitu. Sebelum saya dengar konteksnya. Biasa gitu tuh. Yeah. Jadi kalau cuma bilang dia nggak pernah minta maaf, saya akan, apakah red flag coach? Coba ceritakan dulu sejauh mana, sesering apa, sepanjang apa kejadiannya gitu. Jadi kalau misalnya memang itu dianya nggak bisa dipengaruhi sama sekali, nggak bisa diajak untuk belajar, oke lah, confirm lah, red lah gitu. Tapi ada orang yang memang dia nggak bisa minta maaf bukan karena dia egois, bukan karena dia apa istilahnya ya, merasa dirinya paling benar. benar. Iya, bukan karena itu, tapi karena dia nggak pernah ngelihat contoh permintaan maaf yang baik, yang tulus, yang positif. Dia nggak pernah lihat. Di keluarganya papanya nggak pernah minta maaf, or mamanya mungkin nggak pernah minta maaf. Jadi kata maaf tuh nggak ada. Bahkan dia pernah ingat dulu waktu kecil dia melakukan kesalahan, dia lupa sesuatu mungkin di kuliahnya atau di sekolah, dia minta maaf, maaf ma, dikebukin sama mama papanya. Nggak perlu minta maaf, perbaikin aja, nggak perlu minta maaf. Dan itu berulang belasan kali, puluhan kali. Sehingga ketika dia di usia 18 atau 22, tertanamlah sebuah konsep di kepala dia. Tidak perlu ada maaf. Nggak perlu minta maaf. Yang penting perbaikan. Nggak perlu minta maaf. Jadi bisa marah gak? Kita anggap itu red flag gak? Setelah tahu story itu. Kan jadi susah ya kayak, iya dia nggak pernah. Dia pernah dipukulin gara-gara dia minta maaf. Jadi nggak bisa kita kasih emblem red flag ke dia. Gitu. Palingan kita jadi kayak, oke ini kuning aja deh ya. Ini hijau kekuningan. Coba kita bantu dia untuk memproses itu, untuk memperbaiki itu. Siapa tahu dia masih mau. Gitu. Makanya agak susah nih untuk melabelkan sesuatu red luar flag dan green flag gitu ya. Itu susah luar biasa. Wow. Dan keluarga itu ternyata apa ya? Peran penting. Makanya dibilang
keluarga itu sekolah pertamanya anak. Orang tua itu sekolah pertamanya anak. Cakep. Itu bener banget ya. Cakep. Karena kadang-kadang kita tuh, saya juga sebagai orang tua tuh suka, kenapa kita anak kita kenapa seperti ini, padahal kalau kita balik gitu ya, oh ternyata kita background kita tuh seperti ini gitu. Iya. Dan gak banyak juga pasangan itu ya, orang tua itu yang menyadari gitu ya Lu ya, bahwa misalnya istrinya, ya aku kan dulu seperti ini, tapi suami enggak, aku nggak gitu, aku baik-baik aja kok dulu gitu ya. Atau suaminya, iya kan dulu kan kita gini, istrinya enggak, aku baik-baik aja gitu. Padahal dengan sifat defense dia itu sebenarnya udah bagian dari tanda gitu ya Coach ya. Yang dia nggak sadar, dia nggak aware itu. Bagi dia itu normal. Banyak kenormalan yang sekarang. Terus Coach, gimana sih cara mengatasi gitu ya kalau seandainya kita punya pasangan yang manipulasi tadi? Yang manipulatif ya. Contohnya apa Lu? Boleh nggak Lu kasih contoh? Misal nih kita yang salah gitu kan, tapi ya akhir-akhirnya kita ya akhirnya minta, iya maafin aku ya dan bla 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 bla, dan itu terus-terusan sampai kayak gitu Coach, dan dianya nggak ngerasa salah, selalu menyalahkan. Sebenarnya yang salah dia. Tapi ujung-ujungnya kita yang minta maaf. Oke. Terus ketika kita minta maaf, dianya gimana? Ya kamu sih bla bla bla, lebih panjang lagi Coach. Makin diunyeng-unyeng. Ya gitu Coach. Nah ini susah nih. Kalau dari cerita Lulu tadi kan Lulu bilang Lulunya yang minta maaf duluan. Padahal bukan salah Lulu. Bukan. Jadi dalam cerita tadi kesalahannya dimulai dari Lulu. Lulunya minta maaf duluan soalnya. Oh. Padahal kalau misalnya itu salah pasangannya, jangan minta maaf dulu. Tegur dulu. Gitu. Beb, tadi kamu lupa untuk matiin api habis manasin sesuatu. Jangan ini lagi ya, jangan sampai lupa kayak gitu, bahaya lo rumah. Mestinya tegur dulu, ada boundaries, ada ketegasan. Nah, kalau misalnya pakai cerita Lulu tadi, si suaminya atau cowoknya lupa matiin api, gitu kan. Istrinya yang, Beb, ini belum dimatiin tadi ya? Oh iya aku lupa, kata suaminya. Terus, oh ya aku juga sih yang nggak ngecekin ya, harusnya aku yang ngecekin. Sorry ya, harusnya aku udah tahu kamu kan begitu, mestinya aku yang matiin duluan. Maaf nih. Itu nggak sehat. Kita bicara kata toksik ya gitu. Nah itu perilaku yang nggak sehat. Orang nggak salah kok nggak minta maaf di situ. Tapi bukan terkesan egois ya Coach? Egois gimana? Maksudnya ya dalam hubungan kadang ya udahlah kita yang mengalah aja biar nggak menjadi masalah besar. Itu toksik. Saya langsung bilang aja. Wow, mengalah itu toksik. Kecenderungan mengalah seperti itu. Bukan sekali mengalah toksik ya gitu. Tapi berulang kali begitu. Itu kalau pakai bahasa yang lain namanya pembiaran. Paham ya gitu lah. Ada orang buang sampah sembarangan ya udahlah, ngertilah. Itu pembiaran. Pembiaran adalah pelatihan. Kita melatih dia untuk mengulang perilaku yang sama. Mestinya pada saat kita ngeliat pasangan kita melakukan sesuatu yang kurang baik, kita perlu bilang sama dia, Beb, cara tadi kamu ini kurang oke, bahaya. Boleh nggak ini diperbaiki? Boleh ya? Kalau kamu nggak keberatan, nanti kalau kejadian lagi aku ingetin lagi ya. Itu gitu. Jadi ada apa ya? Tindakan korektif. Tidak mengalah, berulang-ulang. Kalau dalam sebuah hubungan Coach, ini kan banyak juga sekarang nih tren kasus-kasus perselingkuhan gitu ya. Yang kemudian akhirnya ketahuan lah gitu. Anggaplah misalnya yang selingkuh suaminya ini. Bukan berarti saya bilang perempuan gak ada yang selingkuh ya. Anggaplah yang selingkuh suaminya terus ketahuan ya. Dengan penuh emosinya gitu karena udah ketahuan. Ya aku kan karena kamu tuh gak pernah perhatian. Karena kamu itu kurang waktu. Karena kamu itu gak care sama aku. Karena kamu dan karena kamu. Nah kalau gini apakah kita juga jadinya kadang-kadang wanita tuh karena tersudut, oh iya mungkin karena aku punya anak mungkin jadi perhatian dia kekurang. Kadang-kadang kan tidak mau kayak terkerek untuk merasa bersalah gitu Coach. Oke. Bagaimana memanage ini? Rumit ya? Ya, mungkin kalau mungkin pacar ya mungkin bisa gitu ya. Ya. Ya sudah gitu ya. Tapi kan kalau rumah tangga,
oh iya juga ya, apa mungkin aku terlalu sibuk, nggak lupa ngebuatin kopi, lupa ngebuatin apa tadi, misalnya Makanannya. milihin baju yang cocok untuk ke kantor nih, jasnya warna apa, misalnya seperti itu ya. Coach. Apakah kita memang dalam konteks itu boleh, oke, aku minta maaf, ada kesalahan yang dilakukan tuh lebih besar dong, perselingkuhan itu Betul. nggak ada Betul. ampun gitu. Betul, setuju. Kalau saya komentarnya gini, ketika terjadi sebuah perselingkuhan, dalam cerita tadi si suaminya ya yang selingkuh, itu kesalahan satu orang, jelas kesalahan suaminya, tidak bisa dilimpahkan ke istrinya, nggak bisa. Karena yang melanggar adalah suaminya, yang melanggar loh. Kejadian terakhir kali yang lompat pagar siapa? Suaminya. Memang istrinya mungkin kalau dicari-cari nih ya, ya lupa ini, kurang hangat, whatever, terserah. Segudang lah mungkin bisa di-list. Tapi yang lompat pagar siapa? Suami. Jadi itu adalah murni kesalahan suami. Kalau suami selingkuh. Tapi dalam sebuah kesalahan di rumah tangga, ada orang-orang yang terlibat di dalam kesalahan itu. True. Dalam cerita tadi, istri terlibat. Tapi apakah istri salah? Nggak bisa. Ini perspektif saya Kak ya, gitu loh. Kesalahan murni di pelakunya. Karena yang berjanji setia suaminya. Yang melanggar siapa? Suaminya. Berarti yang salah suaminya. Walaupun mungkin ya kayak tadi, kalau ditarik ke belakang ya pasti ada situasi-situasi tertentu yang mendorong suaminya untuk lompat. Betul. Untuk lompat pagar istilahnya. Yes. Tapi yang melakukan kejahatan tetap suaminya. Jadi yang perlu minta maaf dan memperbaikan paling pertama suaminya. Karena istrinya lah yang dilanggar. Tapi istri ketika suaminya lagi mengeluh gitu, mungkin di dalam acara mediasi gitu ya, atau sesi konsultasi, ya aku gitu karena gini. Perlu kita dengar juga memang apa kata si pelaku ini. Kita perlu pahami juga. Pahami kayak, dan kita cek sama istrinya, Bu, bener nggak Bu? Kalau keluhan-keluhan Bapak tadi itu valid. Misalnya si ibunya bilang kayak, ya ada benernya sih. Oh, oke. Jadi nanti Bu, seandainya Bapak sudah menebus kesalahan dia, Ibu mau memperbaiki bagian itu, Ibu bersedia? Kalau ibunya bilang, ya bersedia, ya wes, oke. Dan jadi nanti tugas ibu ini perbaikan, nanti tugasnya memperbaiki hubungan siapa? Bapak, bukan ibu. Ibunya nggak. Ini penyakit kalau di Indonesia ya, ketika ada perselingkuhan yang memperbaiki malah korbannya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Iya, selalu korbannya nanya sama saya, bilang, bagaimana pasangan aku selingkuh, coach, bagaimana aku memperbaiki kepercayaan ke dia? Lah, kenapa Anda yang memperbaiki? Yang merusak situ, yang sana gitu loh. Jadi dialah yang harusnya memperbaiki. Artinya kita dalam posisi korban itu dalam posisi ya gue nggak perlu memperbaiki kepercayaan gue gitu. Dia yang harusnya memperbaiki kepercayaannya pasangan yang terluka tadi. Betul. Sampai di titik tertentu, si individu yang dilukai ini, korban ini udah agak sehatan dikit. Bisa ketawa, bisa senyum. Hidupnya nggak penuh dengan ketakutan. Agak tenang, agak nyaman, agak secure istilah kerennya. Di titik itulah diundang untuk, Bu, bantu Bapak perbaikan yuk. Ini yang tadi saya bilang nih, gitu loh. Kalau Bapak sudah upayanya banyak banget, ibunya udah agak legaan, baru saya nanya, Bu, keberatan nggak Bu untuk ikutan memperbaiki bareng? Gitu ya. Jadi belakangan, si korban ini belakangan banget belakangan. Karena dia yang lagi habis ketabrak. Ibaratnya kan dia ketabrak sama pasangannya, dia lagi tertidur di ini, meja opname gitu, lagi tidur, nggak bisa diapa-apain, dia nggak bisa perbaikin apa-apa. Coach tadi Gitu. bahas soal penyakit perselingkuhan ya, sakit selingkuh. Katanya kan orang selingkuh itu udah habit ya, jadi nggak bisa Asik. katanya gitu ya Dok. Dia kalau sekali selingkuh gak usah dimaafin karena itu udah habit, kebiasaan, nggak bakal bisa diubah. Bener Coach? Ya kalau baru terjadi satu, coba saya mau tanya balik. Kejadian pertama kali, apakah itu habit? Belum. Tapi? Bukan tidak mungkin untuk kedua kali. Iya betul. Kalau tidak pernah kejadian juga nggak mungkin untuk terjadi yang pertama kali. Jadi, saya setuju dibilang habit ketika itu sudah terjadi berulang kali. Namanya juga habit.
harus terjadi lebih dari sekali kan, gitu. Jadi yes, I agree kalau itu selingkuhnya sudah 2-3 kali, itu udah cukup hati-hati tuh, perlu hati-hati. Tapi kalau kejadian pertama kali terjadi, perlu diinvestigasi, perlu diayomi, kayak apa yang menyebabkan orang yang sebaik ini bisa jadi berselingkuh. Apa yang menyebabkan dia begitu komit dan hangat di awal, tiba-tiba dia bisa jadi begini. Mesti diinvestigasi dulu. Dengan syarat si penyelingkuhnya itu perbaikan. Ya, syarat yang tadi itu harus terpenuhi. Yang sering saya temukan dalam mayoritas kasus perselingkuhan, si korbannya udah maafin duluan. Perbaikannya belum mulai, maafnya sudah diberikan. Perbaikan dari sisi korbannya sudah jalan duluan. Tapi yang ini masih belum ngapa-ngapain. Inilah yang bikin banyak kasus hubungan toksik atau hubungan perselingkuhan itu jadi nggak beres, nggak sembuh istilahnya. Karena yang kerja keras kok korbannya. Berusaha untuk memperbaiki biasanya si korban. Iya, nggak bisa. Tapi sebenarnya apa sih dan siapa sih pertama, siapa yang paling banyak dari orang yang konsultasi ke coach mungkin ya, dewasa ini gitu ya, lebih banyak wanita atau pria? Dan biasa kalau pria itu karena kesempatan atau keberanian atau seperti apa ya? Dan kalau wanita juga, karena kan kadang-kadang gini katanya, dalam apalagi ini sebuah hubungan, ya kalau lu selingkuhin gue juga bisa selingkuhin lu. Akhirnya satu sama. Menciptakan toksik sendiri gitu ya. Iya, itu berlomba toksik gitu. Kalau ditanya siapa yang lebih banyak selingkuh, secara studi dan survei, kelihatannya yang lebih banyak berselingkuh adalah laki-laki. Yang memulai mencari selingkuh tuh laki-laki kelihatannya. Menurut studi ya memang laki-laki punya kecenderungan untuk gatel gitu ya. Karena ada hormon testosteronnya dia yang sangat mendorong. Ini bukan nyalain si hormonnya, tapi ya memang begitu. Ya. Jadi lebih cenderung iseng dan suka main buat si laki-laki. Nah perempuan juga bisa selingkuh. Gitu. Cuman ada salah satu, sayangnya saya lupa literaturnya saya baca di mana. Jadi di tempat itu saya baca kalau perempuan itu selingkuh tuh seringkali ada alasannya. Ada penyebabnya, karena dia disakitin duluan, karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dia. Ada alasannya. Tapi kalau laki-laki seringkali nggak ada alasannya pun selingkuh. Disayang sama istrinya gitu loh, baik, hangat di rumah apa segala macam, dipuja-puji sama pasangannya. Tapi ya selingkuh aja. Tanpa alasan. Tanpa ada alasan. Hanya karena ada kesempatan. Ada kesempatan, tinggal masalah dia berani apa nggak berani. Gitu loh. Berani nggak? Nah, coba. Gitu. Sekarang atau nanti? Sekarang atau tidak akan pernah gitu ya. Ya kan gitu. Jadi tidak ada alasan pun kalau ada kesempatannya diambil sama laki-laki. Tapi kalau perempuan, karena nih, saya cerita agak panjang dikit ya. Karena gini, perempuan dulu. Karena perempuan dari kecil sampai ke usia yang sangat dewasa, hidupnya dikontrol oleh semua orang. Kontrol sama orang tuanya, dikontrol sama masyarakat, perempuan harus gini, perempuan gitu loh. Jadi kekangan terhadap perempuan itu luar biasa banyak. Perempuan harus gini, perempuan diawasi banget apa segala macam. Oke, susah, sedih sekali. Saya kebayang sesek banget untuk lahir, tumbuh besar, dewasa sebagai perempuan karena kayak nggak punya keinginan sendiri, semua tuh diatur sama orang lain. Jadi karena terbiasa begitu dari kecil, perempuan tuh punya kemampuan untuk menjaga diri luar biasa. Karena gue salah dikit, diomongin. Perempuan gak boleh gitu, perempuan gak boleh gitu, perempuan gak boleh gitu. Gituin mulu tuh dari kecil. Apapun, masalah rumah, masalah pekerjaan, masalah apapun, etika, digituin. Sebaliknya, anak laki. Ketika anak laki tidak proper, sikapnya bandel, gak rapi, pembiaran luar biasa dari kecil. Ya namanya juga laki, ya namanya juga laki, ya namanya juga. Jadi wajar laki tuh hidupnya longgar. Luar biasa longgar. Tidak ada pagar-pagarnya, tidak ada norma-norma yang mengikat laki-laki, enggak sesek. Tumbuh besar sebagai laki-laki tidak sesak. Dibiarkan, di-allow.
Akhirnya perempuan yang terbiasa dikekang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tumbuh dengan sense of boundaries dan menjaga diri dan kontrol yang kuat terhadap dirinya sendiri. Jadi mau digodain nggak, jangan. Gini nggak, jangan. Terbiasa gitu, dia terbiasa pegang kontrol, pegang batas terhadap dirinya. Dia tahu kalau gue melakukan sesuatu yang buruk atau melanggar etika, abis gue. Gitu. Sementara laki-laki, bandel, pulang baju kotor, tempat tidur nggak dibersihin, gitu kan, pukul-pukulan sama orang, bahkan melukai orang lain, ya namanya juga anak laki. Jadi laki-laki terbiasa dari kecil ketika melanggar tidak ada konsekuensi, tidak ada sanksi masyarakat, tidak ada orang tua yang marah-marah, yang bukannya tidak ada sama sekali ya, less dibandingkan perempuan. Perempuan begitu salah dikit langsung dihakimi sama keluarganya sendiri bahkan kadang-kadang. Gitu. Laki-laki enggak. Itu sebabnya ketika ada kesempatan datang, godaan dan segala macam, laki-laki itu punya keberanian dan keleluasan untuk main sana main. Karena dia tahu, gue di atas angin. Dan laki-laki tidak punya kontrol terhadap nafsunya, gairahnya, nggak punya. Karena dari kecil kalau melanggar pun dibiarin. Nah itu sebabnya laki-laki itu lebih liar, bandel, lebih jahat. Karena dari kecil mereka tidak punya constraint, punya kendali yang kuat untuk menghadapi godaan, nafsu, apa segala macam. Misalnya kalau laki-laki, iya kan gue kan punya nafsu kan apa segala macam, kan wajar laki-laki kalau ditawar tuh, diwajarkan buat laki-laki bandel. Tapi begitu perempuan bandel, kata-kata yang dikeluarkan luar biasa jahat sekali. Iya. Laki-laki bandel dikasih jempol, ditepuk tanganin sama laki-laki lain. Laki-laki harus gitu. Laki itu anak papa. Nih ya, ini agak panjang jawabannya. Ya karena gitu, akhirnya laki-laki terbiasa berbuat jahat, berbuat buruk, tidak tahu boundaries. Sementara perempuan untuk keluar dari boundaries mikir panjang, harus ada alasan yang kuat. Makanya perempuan kalaupun digoda-godain perlu waktu panjang sampai akhirnya ya udah deh, ya selingkuh deh. Perlu nggak segampang itu ya, nggak segampang itu perempuan digodain dikit langsung selingkuh, nggak segampang itu. Tapi laki-laki ada kesempatan. Nggak perlu susah-susah untuk godain laki-laki. Sederhana sekali, laki-laki langsung lompat. Tinggal minta maaf, kelar kok. Gitu. Kalau giliran gitu baru kata maafnya keluar ya. Iya. Ngemis minta Terus maaf. kalau nggak diterima maafnya marah. Karena dari kecil gitu kan, gitu loh. Harusnya kalau udah dimaafin ya udah dong. Kan udah ngaku maaf. Kamu mau apa lagi sih? Aku udah minta maaf. Nah. Bla bla. Enaknya jadi laki. Terakhir ternyata udah panjang banget nih kita ya. Nanti abis ini deh kalau kita mau curhat sesi pribadi. Oke, Kak. Terakhir, Coach, sebenarnya mungkin gak sih sebuah hubungan itu berjalan harmonis tanpa toksik, berjalan beriringan, at least tidak hanya ketika dia menjadi pacaran gitu ya, tapi menjadi teman hidup gitu. Karena kayak tadi aku bilang, karena idealnya itu seperti apa sih untuk menjadi teman hidup itu? Wah, saya seneng banget tadi Kalian bilang kata teman hidup. Karena hubungan yang baik, kita bicara pernikahan dan rumah tangga, dasarnya adalah persahabatan, pertemanan. Jadi sepasang suami istri atau orang yang mau nikah, kita cara ngeceknya gampang. Aku sama pacar aku sekarang, atau aku sama istri aku atau suami aku tuh sama atau lebih daripada aku sama sahabat aku nggak? Kalau jawabannya iya, kemungkinan besar itu sehat. Kalau aku sama sahabat aku bisa cerita apa aja, dia akan dengerin aku dan segala macam. Dan sama suami aku, kayak gitu bahkan lebih intim lagi. Nah, mungkin itu sehat. Karena sama pasangan tuh harusnya kayak sama sahabat. Kita bisa lepas, kita bisa cerita. Sahabat akan ngedukung kita, sahabat akan berusaha dorong kita. Itu gambaran hubungan yang sehat, yang akan berkembang. Kalau kita berteman sama sahabat kita, teman dekat dari kecil, terus suatu saat dia bilang, aku pengen pindah ke kota lain, ninggalin kita berarti, gitu kan ya. Sedih kita kayak kalau bisa jangan, tapi kita senang dia berkembang. Jadi kita, ya udah, ambil kesempatan sana nggak apa-apa. Aku sebenarnya nggak mau, tapi aku senang kamu berkembang. Jadi
aku berikan restuku, silakan kamu sekolah atau bekerja ke tempat lain. Yang penting kamu jadi lebih baik. Nah, demikian juga rumah tangga dan pernikahan. Kayak suami ngeliat istri pengen berkembang di satu bidang. Yang menurut suami kayaknya, aduh aku kurang setuju. Tapi itu bikin bahagia istriku. Oke, aku dukung dia. Kamu mau apa? Aku support. Tapi aku dari waktu ke waktu akan wanti-wanti. Tapi aku gak akan larang kamu. Aku mau kamu berkembang makin besar. Gara-gara aku. Sama istri juga gitu. Ngelihat suaminya lagi sibuk kerja apa segala macam. Agak ngerasa ditinggalkan kadang-kadang gitu kan. Aduh aku kurang gak. Tapi aku mau support suamiku. Jadi aku mau suamiku tetap punya teman, tetap punya me time, tetap punya hobi, tetap punya apa. Tapi Pak, aku minta tolong. Setelah ngelakuin itu semua, tetap punya aku sama aku ya. Tetap punya waktu sama aku ya. Gak apa-apa, Papa keluyuran, Papa punya banyak teman laki-laki dan perempuan. It's okay, tambahin bisnis gak apa-apa. Cuman aku minta kitanya tetap ada ya. Karena aku pengen Papa berkembang. Ketika pulang, Papa pulang ke rumah bawa semua cerita indah itu, kasih tahu ke aku. Besok Papa pergi lagi ke sana. Berkembang lagi. Karena besok aku juga pergi juga Pak gitu loh. Jadi besok malam kita ketemu lagi di jam yang sama. Kita cerita-ceritaan gosip tentang dunia kita masing-masing. Seru sih kalau bisa gitu ya. Itu. Aku gak bisa berkata-kata. Wow. Iya juga ya Coach. Kita seperti sedang dimotivasi nih kita. Kebayang sehatnya kan kalau kayak gitu kan. Iya. Nah itu. Aku langsung berkaca dengan hubunganku. Ya tapi kan semua itu harus diupayakan ya. Diupayakan. Upayakan dan diusahakan. Gak terjadi dengan sendirinya. Iya. Lu masih mau tanyain gak? Di belakang aja. Oke. Coach Lex, terima kasih banget untuk waktunya. Kita nggak tahu nih apakah setelah ini nanti akan ada part 3, 4, 5, 6. Harus kali Harusnya ya. Harus. Mungkin nanti kalau misalnya sahabat Merdeka ada yang punya usulan atau pengen ditanyain, mungkin bisa di komen. Nanti kita bisa suatu hari menjadwalkan waktu lagi nih dengan Coach Lex, mau nggak, ternyata permintaannya banyak nih. Siap. Coach Lex sehat-sehat, sukses terus. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Thank you undangannya. Ya, terima kasih, Coach. Terima kasih.